Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Futuh dalam channel Calon Guru Masa Depan. Sarana belajar mudah dan menyenangkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas prediksi soal UTBK 2021 mulai nomor 1 hingga nomor 10. Kali ini kita akan lanjutkan ya. Kita mulai dari nomor 11 hingga nomor 20. Yang pertama, nomor 11. Pertanyaannya adalah penulisan kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf kedua adalah, karena yang ditanya adalah paragraf kedua, maka kalian perhatikan hanya pada paragraf kedua ya. A. Sedangkan, B. Karena, C. Sehingga, D. Walaupun, E. Meskipun. Ya, jawabannya adalah A. Sedangkan. Tanda koma di antara kedua kalimat merupakan bentuk kata hubung yang menghubungkan dua buah kalimat, kata, ataupun klausa yang sederajat, namun mempertentangkan kedua bagian tersebut. Nah, kata hubung yang biasa dipakai pada konjungsi ini adalah tetapi, melainkan, dan sedangkan. Kalimat yang tepat adalah menurut BPS tahun 1993, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Sedangkan jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Jadi, kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf kedua adalah sedangkan. Kita lanjut pada soal nomor 12. Perhatikan lagi ya teksnya. Kali ini pertanyaannya adalah penulisan kata depan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf ke-1 adalah A. Di, B. Karena, C. Ke, D. Daripada, E. Jawaban yang tepat adalah D. Daripada. Kata depan adalah kata yang secara sintaksis terdapat di depan nomina, adjektiva atau adverbia, dan secara semantis menandai berbagai hubungan antara makna konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut. Nah, pada kalimat tersebut merupakan kata depan perbandingan. Jadi jawaban yang tepat adalah daripada. Soal nomor 13. Perhatikan paragraf berikut ya. Pertanyaannya adalah kalimat inti dari kalimat pertama paragraf kedua dalam teks tersebut adalah A. Nelayan terdampak, B. Nelayan menyampaikan hal tersebut, C. Perwakilan nelayan mendengarkan pendapat, D. Perwakilan nelayan menyampaikan hal tersebut, E. Nelayan dengar pendapat. Jawaban yang benar adalah D. Perwakilan nelayan menyampaikan hal tersebut. Yang harus dilakukan untuk menemukan kalimat inti atau inti kalimat adalah menemukan subjek dan predikatnya. Caranya, hilangkan semua perluasan seperti yang, mengenai, yakni, yaitu, seperti, dan lain-lain. Dan hilangkan semua keterangan.
Jika kalimat aslinya berupa kalimat majemuk, kalimat intinya berupa klausa utama atau klausa pokok kalimat tersebut. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Masih pada bacaan yang sama. Soal nomor 14. Topik bacaan tersebut adalah A. Keadaan nelayan reklamasi, B. Realisasi ganti rugi nelayan reklamasi, C. Dampak reklamasi, D. Solusi bagi nelayan reklamasi, E. Hak nelayan reklamasi. Jawabannya adalah B. Realisasi ganti rugi nelayan reklamasi. Pembahasannya, topik bacaan sama seperti menemukan kalimat utama. Ingatkan bagaimana trik menentukan kalimat utama? Karena yang ditanyakan adalah topik keseluruhan isi bacaan, kita harus membaca seluruhnya dan atau yang dibahas terus-menerus. Topik bacaan ini adalah realisasi ganti rugi nelayan reklamasi. Lanjut pada soal nomor 15. Pertanyaannya adalah, pernyataan berikut yang paling benar dari teks tersebut adalah A. Realisasi ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan tuntutan nelayan meskipun belum terrealisasi dengan baik. B. Seluruh nelayan yang telah masuk verifikasi akan segera mendapat ganti rugi reklamasi. C. Reklamasi pelabuhan Belawan dinilai tidak efektif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. D. Nelayan meminta ganti rugi bahan bakar dan biaya melaut selama 4 tahun akibat dampak reklamasi. E. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar nelayan terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah E. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar nelayan terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Pembahasannya adalah pernyataan yang paling benar berarti yang paling sesuai dengan isi teks tersebut. Pernyataan yang lain kemungkinan juga benar, tapi pembaca diminta menemukan satu jawaban yang paling tepat. Sehingga pernyataan tersebut terdapat pada kalimat terakhir. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut pada soal nomor 16. Simpulan paragraf kedua teks tersebut adalah A. Nelayan menyambut positif hasil rapat tersebut. B. Dengan adanya rapat tersebut, nelayan optimis masalah mereka akan segera teratasi. C. Jadi, rapat tersebut adalah salah satu solusi yang dinanti-nantikan nelayan. D. Oleh karena itu, harus ada realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. E. Hasil rapat tersebut dinilai menguntungkan nelayan dan merupakan solusi yang terbaik dari semua pihak. Jawaban yang tepat adalah D. Oleh karena itu, harus ada realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. Simpulan paragraf berarti hanya mengacu pada paragraf tersebut itu saja dan harus mencakup keseluruhan isi paragraf. Simpulan paragraf kedua teks tersebut ada di jawaban D. Oke, kita lanjut pada soal nomor 17. Kesalahan EYD dalam kalimat tersebut ditemukan dalam kalimat A. Kalimat kedua paragraf ketiga, B. Kalimat ketiga paragraf kedua,
C. Kalimat kelima paragraf keempat. D. Kalimat ke-1 paragraf kedua. E. Kalimat keempat paragraf kedua. Jawaban yang tepat adalah A. Kalimat kedua paragraf ketiga. Dengan pembahasan, kesalahan EYD meliputi pemakaian tanda baca yang salah, penulisan huruf, serta penulisan kata dan angka. Kesalahan penulisan EYD di kalimat tersebut ditemukan pada kalimat kedua paragraf ketiga. Tulisan pernelayan harus dipisah menjadi per, spasi, nelayan. Penulisan per yang digabung jika menyatakan tiap. Misal, per minggu, 1/1. Kita lanjut pada soal nomor 19 ya adik-adik. Pertanyaannya adalah, nelayan terdampak reklamasi menyampaikan keluhannya. Reklamasi membuat nelayan rugi. Hasil penggabungan dua kalimat tersebut yang tepat adalah A. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya kalau reklamasi membuat nelayan rugi. B. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya jika reklamasi membuat nelayan rugi. C. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya bahwa reklamasi membuat nelayan rugi. D. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya tentang reklamasi membuat nelayan rugi. E. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya agar reklamasi tidak membuat nelayan rugi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya bahwa reklamasi membuat nelayan rugi. Hasil penggabungan dua kalimat tersebut yang tepat adalah C. Pernyataan di kalimat tersebut sudah terjadi, maka konjungsi yang tepat adalah konjungsi bahwa. Baiklah, kita menuju pada soal yang terakhir. Pertanyaannya adalah, kata reklamasi dalam kalimat tersebut bermakna A. Pemanfaatan daerah yang tidak berguna. B. Pertanggungjawaban terhadap sesuatu. C. Penyelesaian suatu hal. D. Pelaksanaan suatu kegiatan. Perwujudan sesuatu menjadi nyata. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pemanfaatan daerah yang tidak berguna. Sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reklamasi adalah pemanfaatan daerah yang tidak berguna. Atau bisa juga kalian menggunakan cara menyesuaikan dengan konteks kalimat dalam paragraf tersebut. Semoga adik-adik di rumah paham ya atas apa yang Kak Futu jelaskan tadi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.